Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Pusparimadanti dengan NIM 2003734 dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai syirkah untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Syirkah atau yang bisa disebut dengan al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi, bisa berupa amal atau keahlian, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal. Secara garis besar, rukun syirkah ada 3. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad, atau disebut dengan al-aqidani. Yang kedua, objek akad, yang biasa disebut juga dengan maqud alaihi. Ya, objek akad ini tuh dapat berupa pekerjaan ataupun modal. Dan yang ketiga merupakan akad atau sigot. Adapun syarat sah dari akad ini berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan yang dilakukan oleh para syarik. Selanjutnya ada macam-macam syirkah. Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum syirkah dan dalil-dalilnya, terdapat 5 macam syirkah dalam Islam. Nah, yang pertama ini ada syirkah inan. Jadi, syirkah inan ini merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja amal dan modal. Dengan ketentuan, keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing harus sama. Contohnya, A dan B merupakan insinyur teknik sipil, dan mereka sepakat untuk menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Keduanya memberikan kontribusi modal sebesar 15 juta, dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Selanjutnya ada syirkah abdan. Nah, syirkah abdan ini merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. Dapat berupa kerja pikiran seperti pekerjaan arsitek atau penulis, ataupun berupa kerja fisik. Nah, contohnya, A dan B merupakan nelayan. Mereka bersepakat untuk melaut bersama mencari ikan, dan mereka sepakat pula jika memperoleh ikan, ikannya akan dijual. Nah, nanti hasilnya akan dibagi dengan ketentuan A mendapat sebesar 60% dan B sebesar 40%. Nah, dalam syirkah ini tuh sebenarnya tidak disyaratkan untuk satu profesi saja, tetapi boleh juga dengan profesi yang berbeda. Selanjutnya ada syirkah wujuh. Jadi syirkah wujuh merupakan persekutuan dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Syirkah ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas. Selanjutnya ada syirkah muafadah. Nah, jadi syirkah mufawadah ini merupakan syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah yang sudah dijelaskan tadi, dari mulai syirkah inan, abdan, dan wujuh. Contohnya, A dan B adalah tokoh yang dipercaya oleh pedagang. Nah, lalu keduanya ini bersyirkah wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang yang kita sebut C secara kredit. Nah, A dan B ini bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi 2. Sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C, si pedagang tadi. Nah, yang terakhir ada syirkah mudharabah. Jadi pada dasarnya mudharabah ini termasuk dalam syirkah karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad musyarakah. Mudharabah secara sendiri merupakan kontrak dalam kerjasama bisnis antara kapital pada satu sisi dan usaha personal atau pekerja pada sisi lain. Bentuk kerjasama ini mengharuskan profit sharing yang jelas harus disetujui pada saat pertama kali melakukan kesepakatan. Nah, mungkin sekian penjelasan syirkah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.